Guys, gue ketemu orang kebal nih guys. Aduh ini udah lama sih gue tahu nih orang kebal nih. Istilah kata. Ya, Anda bayangkan ya, para dukun-dukun ya. Dukun. Anda bikin asosiasi. Anda kalau mau meeting gimana? Telepati. Oh tenan, berjuang gak dihargai kok terus mengejar ya. Kan goblok. Ente kadang-kadang tanggal berapa semuanya? Apa? Tanggal 30. Apa hadiahnya? Ada apa pakai hadiah? Oh, hadiah dong. Buktian dulu. Begini. Istilah kata. Saya terima tantangan dari Habib Dukun yang ingin adu tembak dengan pesulap merah. Oh tenan. Karena kamu istilah kata kayak menyepelekan seorang, posisi seseorang disepelekan. Ente kadang-kadang kalau misalkan terbukti itu bukan trik. Bongkar trik. Sekarang coba kamu bisa nggak bongkar triknya? Yo, Bang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya Dan. Udah mulai. Bilang dong ente dari tadi sebelum mulai, kan istilah kata aneh jadi bisa siap-siap dulu. Ente kadang-kadang gimana sih nih? Ente kadang-kadang Gimana sih, Mama? Ente kadang-kadang. yes, betul. Tonight ente kadang-kadang lagi rame banget di pertiktokan. Ada yang memparodikan, ada yang bikin potong-potongan gitu. Bahkan ada yang mensomasi. Somasi? Yes, Dr. Richard Lee disomasi. Wadaw. Dan di channelnya hari ini baru beberapa jam yang lalu, kayak nggak nyampe sejam apa sejam lebih gitu, baru dijawab somasinya gitu. Kenapa tiap diundang disomasi sama si pengacaranya itu gitu, disomasi. Tapi today kita akan membahas part-part video-video yang membagongkan. Jadi nggak cuma Marcel sendiri sekarang yang melawan, terus ada juga Dr. Richard Lee gitu kan. Dan juga yang ikut lagi bergabung di klub Marcel of the Brave itu adalah Dennis. Iya. Tapi bukan versus Gus Samsudin. Ini versus Habib Jindan yang katanya cicit Mbah Priuk gitu. Walaupun belum tahu juga kebenaran yang sesungguhnya begitu. Sekarang kita mau lihat yang mana. Oh iya, nanti terakhir juga tetap juga ada bonus dari kelakuan absurd of the brave, of the kocak, of the abangku, panutanku. Siapa dia? Gus Samsudin. Tenan gitu lah ya. Ente kadang-kadang. Kita mau lihat yang mana dulu yo. Sebelumnya Betul. buat Santuy People yang lama, thank you. Stay bertahan of the brave in this channel of the people ya nggak. Buat yang baru jangan lupa di subscribe. Kok subscribe sih? Ente kadang-kadang subrek. Oh, di subrek. Ente kadang-kadang suka lupa nih. Ente kadang-kadang enak juga ya ngomong ente kadang-kadang nggak. Tolong. Jangan ikut-ikut. Iya kan cuma sekarang doang ente Sekarang. kadang-kadang. Ini pertama kita meluncur ke klarifikasi kali ya. Klarifikasi dari Habib Jindan. Boleh. Mana tadi ya, sudah disiapkan. Cek people audionya yo. Play. Tentang video-video saya yang beredar itu ada proses editing gitu kan. Yang video yang edit itu yang unsurnya ada kekerasan, ya kan, ada kekerasan dan lain-lain mungkin termasuk itu kekerasan yang menunjukkan itu ya. Nah, kekerasan mungkin. Terus udah saya katakan, udah kesepakatan jangan diupload. Kan sudah dikatakan itu hanyalah trik, ya kan? Mungkin kata-kata saya itu kenapa tidak diunggah juga, tidak dimasukkan juga begitu kan? Biar saya kata umat-umat ini saya kata biar nggak ada salah paham, begitu kan? Nah, saya juga pribadi sih gimana ya? Merasa sangat tidak enak begitu kan? Jadi seolah-olah masyarakat jadi fokusnya ke saya ya kan, karena muka saya paling disorot banget begitu kan. Jadi ya untuk teman-temanku, saudara-saudaraku mungkin ya, untuk video yang beredar tuh tolonglah istilah kata kalian dicerna lagi, ya kan? Karena itu ada proses editing yang tidak boleh diunggah dan ada proses editing juga yang boleh diunggah. Tapi kenapa semua itu istilah kata tidak terang-terangan gitu diunggah. Sedangkan saya pribadi sudah mengatakan Ini apa ini? unsur kekerasan itu jangan istilah kata diunggah. Istilah kata. Sudah pribadi saya jelaskan. Namun ya tidak tahu ya, mungkin ya itu hak orang masing-masing mungkin ya. Beliau unggah sama saja membodohkan umat-umat nih.
Istilah kata video setengah diedit karena apa? Timbul menjadi fitnah. Fitnah itu. Terus lagi tanya. Oke. Cuman Tuh, aku salfok deh. Kan dia bilang dia bisa ilmu kebal. Tapi tadi sempat dia bilang trik. Trik. Jadi mana yang bener? Jadi kesimpulan dari klarifikasi ini adalah istilah kata. Istilah kata ada 7 aku itu 7 tadi. istilah kata. Kirain mau klarifikasi apa? Mungkin dari klarifikasi dari video kemarin yang banyak beredar gitu kan. Yang nyoba-nyoba jarum gitu yang sempat dibongkar sama Dennis kalau dibengkokin ke atas. yes, di TikTok pun banyak yang nyoba nih gitu kan. Lah, aku langsung berpikir ya, nih ya istilah kata ya. Kenapa jadi semua warga TikTok ya istilah kata nih ya? Kok bisa semua ya ilmu kebal gitu ya istilah kata ya? Karena banyak banget nih ya yang mencoba gitu kan. Wah, ente kadang-kadang. Tenan. Aduh, jadi katanya ini trik. Kemarin bilangnya kebal. I don't know, tapi di TikTok jadi banyak yang ngikutin dan semuanya bisa. Istilah kata tuh jadi semua orang tuh bisa semua ngebengkokin jarum pentul ya istilah kata ya gitu. Nextnya Nyo. Nextnya nih ada dari Instagram Marcel. Yosh. Yang ternyata abis bikin konten sama Dennis dan bisa dilihat ya satu kubu pemikiran ya. Satu kubu ya. Dia nyanyo. Guys, gue ketemu orang kebal nih guys. Aduh ini udah lama sih gue tahu nih orang kebal nih. Ini termasuk kesaktian nggak sih kebal? Sakti. Kebal Ya, jadi memang ritualnya apa tuh bisa kebal gitu? Ya tahan banting, tahan buka banting. tembok, biar bisa iya. kebal malu. Oke. Alias nggak tau malu. Oke. Itu ritualnya butuh bertahun-tahun. Oh, harus bertahun-tahun ya? Harus punya percaya diri yang setinggi langit. Oh iya. Gue pecinta warteg garis keras gimana nih? Oh gitu. Lu gimana? Kalau gue sih ada masalah nggak sama pecinta warteg nih? Enggak, kalau gue sih makannya biasa di Momeva. Iya. Tuh guys, bagi yang mau nyoba kekebalannya bisa dites nih di kolom komentar. Silakan. Jadi kalau punya emosi dendam luapkan aja. Iya, daripada kamu stres kan, luapkan ke dia kebal. Luapkan ya. Iya, dia kebal. Gue terima dengan bahagia dan ikhlas. Nah, Marcel suka ente kadang-kadang gitu. Jadi nggak cuma kebal fisik ya, ada juga kayak contohnya Dennis yang diinfoin sama Marcel itu kebal malu gitu kan. Kebal bulian. Ada juga yang kebal hukum. Siapa tuh? Ya, ada lah beberapa orang di luar sana yang kayaknya kok kebal hukum gitulah ya ente kadang-kadang. Nggak cuma jadi udah kita dapat berapa orang tuh ya? Marcel yang satu kubu nih. Yes. Dr. Richard Lee, yes. Dennis. Dan ini masih bingung juga nih satu kubu, tapi kayaknya satu kubu nih. Ada the father of the braille, of the master, YouTube. Of the master of the YouTube, of the istilah katanya mah dia bapaknya YouTube ya, istilah katanya mah ya dia podcastnya ya kan jagoan podcast itu di YouTube ya istilah kata nih. Dia berstatement ini baru kemarin di kontennya Vindes nih statementnya itu ya istilah kata tuh sangat membagongkan gitulah ya. Langsung di play aja kali ya. Langsung dong. Ente kadang-kadang ceki people nyo. Boleh. Nggak tahu, Imes itu emang dulu pesulap itu maksudnya kan udah ada pesulap merah sekarang. Ya lagi ribut sama. Itu gimana tuh, Dad? Udah ngapain bahas gituan lu? Enggak, gue pengen nanya kan dari sisi. Namanya dari sisi orang bisa Iya, pengen nanya maksudnya. Makanya kan ada kok dia tuh lagi disomasi oleh Persatuan Dukun. Asosiasi Dukun. Wih, gue baru tahu ada Dukun. Iya. Anda bayangkan ya para dukun-dukun ya. Dukun. Anda bikin asosiasi. Anda kalau mau meeting gimana? Telepati. Oh. Iya juga ya. Bakar dupa gitu. Ya ketemuan aja. Kan bisa nyantet, ngapain lapor polisi? Polisi lagi pusing dilapor gitu. Iya. Lu percaya santet gak sih? Enggak. Mas. Udah jangan kebanyakan copyright Tapi kurang lebih tadi sekilas soal statement dari Kobuzier yang bisa kita nilai sendiri. Ada di kubunya pesulap merah ya. Iya dong. Aku juga kemarin sempat lihat di TikTok ada cuplikan podcastnya ke ini Niki sama Demian. Oh iya. Sabar, ini ada. Ceki people nyo. Boleh. Mas Damian, perseteruan pesulap merah sama Gus Samsudin lebih belain yang mana? Ya pesulap merah lah. Kenapa? Ya karena gini, terus terang ya, aku baru tahu pesulap merah. Misalnya gini, kenal sama pesulap merah udah lama. Ini kan karena masih dalam satu komunitas lah, misalnya anak pesulap jadi saling kenal. Tapi yang dia lakukan itu menurut aku benar dalam hal karena ada orang yang dirugikan.
Itu. Kalau misalnya pesulap, kita kan menyulap, kita nggak merugikan orang, kita menghibur. Ketika ada yang menggunakan trik sulap untuk menipu orang, mengatasnamakan dukun, pengobatan atau agama, itu yang kita nggak suka. Nah, Karena kan profesinya kita, jangan dikotori sama oknum-oknum lain yang mengatasnamakan ya either ulama, either itu dukun atau pengobatan. Itu yang kita nggak suka. Jadi akhirnya kalau misalnya sampai terbongkar dan benar, ya saya support, karena kan berarti ada yang dirugikan di luar sana. Ya. Ada yang sampai ini poinnya tuh untuk pengobatannya itu disalahgunakan sebenarnya triknya gitu. Kalau dari Demian gue yang merasa ya karena itu trik sulap. Cuman tujuannya buat apa? Kalau misalkan dia buka acara off air gitu, ada tiket 100.000 seorang itu untuk nonton trik-triknya, ya udah berarti itu entertain kan, hiburan gitu, Berarti- tidak ada tujuan tertentu. Berarti masuknya ke pesulap gitu karena yang Iya. bisa trik-trik. Jadi mungkin kebanyakan semua pesulap mungkin ya pronya ke pesulap merah. Iya, hampir rata-rata semua pesulap, semua magician gitu, karena itu trik sulap loh di mata mereka kan, karena Iya. ngerti kan itu trik sulap loh, kenapa dipakai buat nipu dalam tanda kutip gitu Iya. kan, ngobatin orang oleh oknum-oknum dukun gitu yang menggunakan trik sulap Iya. gitu kan. Bawa agama lagi kan. Nextnya Nextnya. ente kadang-kadang. Nah ini cuplikan video waktu Habib Jindan diundang sama Dennis yang katanya Dennis mencoba untuk membongkarnya nih. Cek people, audionya nyo. Play. Emang bisa buka-buka? Insya Allah. Bisa buka-buka? Insya Allah. Itu kalau buka-buka itu gunanya bisa apa? Hah? Ya istilah kata kita untuk mempercaya diri lah, istilah kata percaya diri dan muka kita terlihat ya gimana? Glowing. Bagus lah gitu lah. Dia sarankan Coba buka gua. Nanti belakangnya mana? Kok Belakang. Udah cakep sih gua, cuman bisa nggak Iya. dibuka? Belakang. Emang bisa buka? Jadi satu, masih ada lagi nyo. Ada lagi. Nih, ceki people. Play. Nih, semua itu kami ini mau bikin tembak jangan lupa pakai surat keterangan dulu kami. Semua kita izin ini dulu. dia dokter Richard sama jatuh set. Ya udah, tambah berapa? Tanggal berapa semuanya? Tambah berapa? Tanggal 30. Apa hadiahnya? Ada aku nggak pakai hadiah. Kalau Ya, tadi dong. pembuktian kok dulu. Begini. Kita pembuktian boleh saja, tapi mereka ini kan praktek, ilmu itu mahal. Kok jadi lu memperdagangkan sih? Bukan Ini kan memperdagangkan. gua cari pembuktian. Iya, pembuktian betul. Tapi dia nggak mau sembarang keluar gitu loh. Karena di yayasan dia ini setiap ada yang mau ini ya ada agreement schedule, karena ada angka di situ. Nah kan dia bagus juga namanya. Betul. Dia Nggak nanti sebagus juga orang pada tahu semua. Ya iya biar lebih tahu lagi. Tenggil juga Dennis ya. Masih ada lagi nyo. Ada lagi. Nah, mana beceng lo? Beceng gua nggak bawa. Ya, lu tadi katanya bawa 2. Apa? Jangan, nggak boleh. Boleh. Kalau gua mah nggak dapet Nggak akses, boleh, nggak nggak apa-apa. boleh, karena ini ditonton oleh orang banyak. Jadi persiapan gitu Dennis udah ngebriefing soal persiapannya gitu kan. Tapi tetap aja pas eksekusi, pas di take nggak siap segala macam. Ente kadang-kadang. Jadi istilah kata tuh kayak buat apa gitu, di brief dulu kan istilah kata kan, kita udah susah-susah ngasih tahu tuh buat mempersiapkan. Istilah kata kan kita ngarepnya tuh pengen siap gitu kan ya. Ya jadi istilah katanya loh kok nggak siap gitu kan, jadi ya ente kadang-kadang gitu. Gimana, masih ada lagi nyo nextnya. Next. Ini ada sedikit hiburan dari potongan klip Dennis kemarin interview Yes. sama Habib Jindan di posting di TikTok nih, ceki people. Play. Jadi untuk Marcel jadi ya, istilah kata beliau istilah kata pesulap yang bagus istilah kata ya. Beliau istilah kata menjadi aset bangsa ini ya. Janganlah istilah kata menguci orang lain, merendahkan orang lain. Janganlah itu. Ingat Marcel, ucapan dan tingkah laku kamu sendiri akan mencelakakan diri kamu sendiri. Itu aja. Sekarang begini, ingat omongan saya ya, ribuan umat pasti nyerbu kamu. Ingat omongan saya itu. Karena kamu istilah kata kayak menyepelekan seorang, profesi seseorang disepelekan. Jadi untuk Marcel jadi ya. Editannya keren. Aku udah nahan, gak kuat juga, pecah juga pokoknya mah. Istilah kata tuh aku udah coba nahan buat gak ketawa gitu kan, takut ngeganggu audionya gitu kan. Cuma tadi editan yang terakhir gak kuat, pecah banget. Aduh, istilah kata aku jadinya jadi kayak istilah kata gitu. Ente kadang-kadang. Tapi nggak tahu ya, itu jadi melekat di telinga gitu istilah kata sama ente kadang-kadang sama ho tenan. Tenan.
istilah kata, wah boleh tuh. Ada nggak ya kalau dapet nanti buat diganjelan juga tuh. Jadi ada tenan istilah kata sama ente kadang-kadang. Tapi memang jangan sering-sering ya. Enggak, ini kan istilah katanya cuma mau memparodikan doang gitu. Nanti aku getok palanya. Aku gitu udah pusing di mana-mana istilah kata Istilah gitu. kata, always istilah kata. Mending tenan nggak apa-apa deh. Tenan nggak apa-apa ya. Idola kita, Gus Udin Samsudin. Masih ada lagi kayaknya Nyo. Oh ada lagi. Next. Nah kan kemarin tuh kalau ingat Habib Jindan ini nantangin Marcel kan, tantangan terbuka. Yang respon ternyata bukan Marcel nih. Yang respon adalah TIJ atau Teguh Iqbal Johar. Ada tantangan terbuka untuk saudara Habib Dukun Jindan. Ceki people. Play. Saya terima tantangan dari Habib Dukun yang ingin adu tembak dengan pesulap merah. Kalau cuman bacot, gua pun lebih jago. Bilang sama Kong Haji Ridwan. Pengecut kalian semua. Yo, gua mau. Ya, kalau kagak ada senapan, gua siapkan. Kagak usah banyak bacot, bawa beceng kau, bawa ini kau, kagak usah. Gua yang siapkan. Gimana? Kalau cuman bacot. Ya? Coba. Kagak usah nanti lihat dulu pelurunya, kagak usah. Acak. Siapapun yang dia bawa sebagai tukang tembak boleh. Tapi kalau dia meragukan saya yang nembak, boleh lihat sertifikat nanti. Ya, sertifikat saya. Apakah sertifikat tanah ataupun sertifikat rumah? Boleh. Saya bilang, kalau kena jebol saya, kena di kepala langsung tewas, hilang sebelah kepala saya. Sampaikan kepada si Jin. Jangan pakai gotri, jangan pakai mainan. Pakai senjata fire, senjata api. Ya, kalian siapkan ke saya 1 miliar saja. Dobol kabeh. Tenan kui. Apa double KB itu apa double KB? Aduh, apa ya? Double itu kayak jebol. Bukan, Apa? double itu kayak Rusak semua gitu. Gimana ya? Aduh. Apa? Ayo apa? Artinya tuh kayak nggak ada arti yang gimana-gimana, cuman kayak tolol lah gitu. Cuman aku nggak ngerti kalau ditanya artinya apa gitu, aku nggak ngerti. Arti spesifiknya nggak tahu, tapi itu buat ekspresi ungkapan gitu. Sama itu aku terakhirnya tenan aku ngakak. Bilang sama pengacara kau, buat perjanjian. Nah ini berarti dia termasuk yang memang punya yang beneran sakti, beneran gitu. Dia mungkin udah ini orang gitu, dia mungkin kayak udah sebel gitu kali ya. Jadi kayak udahlah sini bayuan sama gua gitu. Diajakin bayuan gitu kan. Karena mungkin dia juga merasa satu ini ya, apa namanya? Pemikiran. Bukan satu pemikiran, satu genre kebal gitu kan. Cuman mungkin dia gemes juga, kenapa lu kebal tapi kau harus syarat pakai A, B, C, D, pistolnya jenis ini, pelurunya ini, jaraknya segini. Makanya dia tadi nggak usah pakai babi bu, nggak usah pakai gotri, langsung pakai senjata api aja, tembak langsung gitu, nggak usah pakai babi bu gitu. Karena aku mikirnya sebenarnya kayak ilmu kebal gitu kan, kalau untuk jaga diri itu harusnya prepare for the worst. Iya kan. Jadi harusnya apapun bisa ketahan. Betul. Kecuali memang untuk atraksi. Karena kan kalau janjian harus pakai A, pistolnya jenis A, jaraknya segini, itu biasanya atraksi. Karena kan harus sesuai brief. Kalau yang kebal buat jaga diri itu kan istilah katanya kan dia harus ya kebal sama semua jenis senjata. Nanti entah amit-amitnya di luar sana ketemu begal atau segala macam kan ditembak, kan kita nggak tahu jaraknya berapa meter, pistolnya apa gitu kan. Istilah kata kan kita nggak siap gitu. Begitu. Jadi istilah katanya ini adalah jawaban atau tantangan balik ya, tantangan terbuka ya buat Habib Jindan nih dari Teguh Iqbal Johar nih, yang nggak diminta sama pesulap merah pun doi ikut nge-support sama pesulap merah gitu. Nah ini maksud aku nih, yang kalau dia sadar dia nggak pakai tipu-tipu, nggak pakai trik, memang beneran ilmu gaib spiritual gitu kan, ya udah nggak usah tersinggung. Yang dibongkar tuh yang pakai trik gitu. Istilah katanya kalau lu nggak nipu ya udah nggak tersinggung, jangan tersinggung gitu. Ente kadang-kadang gitu. Nextnya Jo. Next. Saya Faisal, umur 31 tahun, anak dari almarhum Slamet Untung, cucu dari Ngatimah dan Salim, menantang kalian
Saya kebal terhadap ocehan istri, kebal terhadap omelan istri, kebal terhadap marah-marahnya istri. Saya menantang kalian, istilah katanya ini, saya menantang kalian para laki-laki, sanggup atau tidak? Istilah katanya ini, saya cucu dari Salim. Nggak, yang dia sebutin tadi siapa? Nggak tahu. Nggak kenal. Kuping saya sudah kebal. Tapi ini cuma parodi doang. Setiap hari Lucu banget tuh. dapat omongan pedas dari istri. Saya tunggu tantangan kalian dari Jawa Timur, Malang. Wih, Faisal arek bin ngalap. Selamat Untung. Saya juga udah kebal dengan ocehan Nyonyo. Enggak dong. Oh, Aku kan dong. nggak pernah ngomel. Oh, nggak pernah ngomel. Ceki. Nextnya Jo. Dia lagi error. Lagi error istilah kata. Nextnya Jo. Next. Nih ada lagi nih soal alasan kenapa nggak mau pakai jarum suntik nih. Alasan lagi nih dari Habib Jindan. Di YouTube-nya Denis lagi ya? Ceki-cekinyo. Hey. Ilmu itu istilah kata. Ada yang anti jarum apa dulu? Jarum apa dulu? Contoh, dokter bedah, dokter cantikan suruh ngebedah orang, apakah dia bisa? Suruh operasi semua itu apakah dia bisa? Nggak bisa. Begitupun ilmu ada tingkat-tingkatnya. Ada yang jago bahasa Inggris, ada yang jago bahasa Indonesia. Jadi jikalau seseorang istilah kata, ini bang, ini peluru gotri, tembak pistol apa tuh? Airgun namanya? Airgun. Ini pistol senpi kepolisian ini tembak. Saya siap, demi Allah saya siap. Cuman saya pribadi berapa yang pengen kamu taruhkan ke saya ilmu itu. Ini aku Salvo kok jadi minta duit, kenapa ya gitu ya? Maksudnya kan tujuannya kan mau membuktikan bahwa dia kebal gitu. Iya, membuktikan bahwa ini bukan trik. Ada apa ya? Kami itu bukan trik, kami itu pure ilmu gitu. Iya. Jadi aku mikirnya gini nih, istilah kata nih ya kan yang punya kebutuhan tuh beliau. Kenapa mau memberikan pembuktian untuk membenarkan atau apa ya bahwa membuktikan gue ini nggak pakai trik, tapi kok minta duit gitu. Ya jadi fasilitator, mediator atau yang siap memberikan panggung tuh jadi kayak, lah gue mau ngasih panggung tapi gue juga harus bayar gitu. Padahal kan yang butuh exposure ente gitu. Ente kadang-kadang gitu. Jadi membingungkan. Terus di situ tadi dia bilang kan ada spesifikasinya, berarti ada tingkatan ilmunya gitu. Berarti ilmu dia nggak tinggi dong. Iya, ilmu beliau berarti mungkin cuman sekedar jarum pentul sama pisau gotri gitu kan. Loh, enggak kan nih. Loh. Istilah kata kan dia mempraktekannya jarum pentul sama pistol gotri gitu kan. Terus yang di Dr. Richard Lee kemarin dia mau dikasih pakai jarum suntik, jarum apa? Aboket apa kalau nggak salah itu ya. Beda kan? Iya. Ada tingkatannya kan? Berarti tingkatannya harus supaya jarum pentul sama pisau gotri. Loh, kan istilah katanya begitu. Kan ini mah kita menyimpulkan dari statementnya beliau gitu kan, istilah kata gitu kan. Tapi kan katanya jarum pentul cuma trik. Berarti berarti dia cuman kebal sama ini peluru gotri. Peluru gotri itu. Ya, istilah katanya begitu kali ya. Aduh, nextnya kalianyo. Next. Ini ada parodi juga kiriman dari netizen nih Nyo, lucu-lucuan. Netizen TikTok, ceki-ceki people. Play. Gua akan bongkar di lokasi. Kalau misalkan terbukti itu bukan trik. Bongkar trik. Sekarang coba kamu bisa nggak bongkar triknya? Gimana caranya ngelarang istri belanja online terus? Nih, lihat nih. Bongkar triknya. Pesulap merah, kalau kamu berani bongkar trik kami para istri, tenang, kamu nanti tak jadiin pesulap biru. Biru apa? Biru memar. Caranya? Wantemi pukul ya? Pukulin. Ini cuma parodi aja gitu kan. Ya. Maksudnya mungkin ada konten kreator di sana yang pengen ngikut juga hype-nya sama pesulap merah, cuma nggak mau ikut secara terang-terangan gitu ya, pro A atau pro B gitu kan. Ya mungkin bisa dilakukan dengan cara parodi seperti ini gitu. Dan ini ada 2 video terbaik. Nextnya Nyo. Next. Ini the best of the best. Panutanku, abangku. Bisa dibilang video ini bisa dipakai buat semuanya gitu, baik cewek atau cowok di luar sana gitu, yang lagi mencoba mendekati seseorang yang dia cintai gitu, tapi sayangnya bertepuk sebelah tangan. Ini ada pesan dari brother of people of the
Gus Udin Samsudin of the Brave of the NT kadang-kadang. Cegi people nyo. Berjuang nggak dihargai kok terus mengejar ya. Kan goblok. Berjuang nggak. Last of the last nyo. Last of the last Gus Samsudin fix bikin ku ketawa lucu abis loh bang. Ampun Kang Din. Kayak mana? Cegi people nyo. Duh. Empuk cah. Loh. Nampak kayak ngene wek enak anu nih. Enak apa lagi? Apa artinya? Nanti bahas jelasin artinya ya. Iya. Enak kasur turu benak lagi. Dwi benak, dwi kasur. Apa. Aku tadi fokus dengerin tuh. Duh. Empuk cah. Ih, empuk banget loh. Ini gitu. di bandara kan? Di bandara. Karpet bandara kan? Ini kayak video lama deh, cuman lucu. Nih, waduh, empuk nih, empuk gitu. Loh. Nampak kayak ngene wek enak anu nih. Enak apa lagi? Enak kasur turu. Ini nih kayak gini nih ada apa namanya? Ada kasurnya gitu. Buat tidur enak nih gitu. Enak lagi. Buat tidur enak nih. Kasur gitu. Ditutup oleh aksi Brother of the Brave, the People Power of the Brave. Gus Udin Samsudin. Mungkin tadi beberapa video di depan kita ada yang udah kepancing emosinya. Kita turunin lagi dengan aksi kocak. Aksi kocak. Kocak apa kocak? Kocak aja kocak. Udah lama nih Mang. Nggak ada jamnya. Ini ada. Cukup segitu dulu info updatean soal pesulap merah versus Jindan ya, Habib Jindan ya. Jindan. Dimana pro kontra mulai berdatangan dan mulai digulung sama netizen ya. Oh iya, ada update sedikit. Apa tuh? Di akun TikTok Habib Jindan nih, kayaknya yang ini nih. Itu komennya dimatiin. Oh. Contohnya yang ini, yang video apa namanya, somasi pengacaranya nih. Matiin. Oh iya. Dimatiin. Pertanyaan saya kenapa gitu. Ini akun Instagram, akun TikToknya. Pertanyaan saya kenapa gitu. Mungkin nanti people ada yang tahu alasannya kenapa dimatikan komennya ya. Bisa langsung kita diskusi, ngobrol-ngobrol di komen seperti biasa. Nyo, ini kan udah cukup lama ya Nyo. Istilah katanya kita harus ditutup nih Nyo, harus di closing nih Nyo. Istilah katanya ya ente closing dong Nyo. Ente kadang-kadang closing Nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang cabut dulu dan ciao.